Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tetapi yang lebih penting lagi karena karakteristik fisiknya, Soucek memiliki tinggi 192 cm. Tidak hanya itu, kontrak Soucek juga akan habis di Juni 2024, artinya bisa didapatkan gratis di akhir musim nanti. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, ini sangat amat mengejutkan teman-teman. Ada pengakuan dari mantan penyerang kita, Edin Dzeko. Dia bilang begini, "Saya akan dengan sangat senang hati bertahan di Inter. Kalau saya mencoba flashback, mengingat kembali kejadian yang telah lalu, saya sangat yakin bahwa apa yang telah dilakukan Inter ke saya, tidak memperpanjang kontrak saya, itu dilakukan untuk memberikan Lukaku kepercayaan diri lebih. Inter ingin agar Lukaku mendapatkan jaminan menjadi starter. Tidak ada lagi kompetisi memperebutkan siapa yang akan menjadi pendamping Lautaro Martinez. Oleh karenanya, menurut Edin Dzeko, saya terkejut ketika mengetahui Lukaku tidak jadi bergabung di Inter." Nah, teman-teman, statement dari Edin Dzeko inilah yang membuat Tuttosport membuat artikel ya. Mereka mengatakan bahwa inilah konsekuensi dari pengkhianatan Lukaku. Tuttosport juga mengatakan bahwa Marotta, Ausilio, dan Inzaghi kompak menolak perpanjangan kontrak Edin Dzeko demi meyakinkan Lukaku. Rencana ini pada dasarnya sangat logis, tetapi hancur berkeping-keping karena pengkhianatan Lukaku. Lalu lanjut berita yang kedua, Lukaku menanggapi pemberitaan ini ya teman-teman. Lukaku bilang begini, "Orang-orang yang mengenal saya, mereka tahu betul bahwa saya tidak suka bertele-tele. Saya akan berbicara pada waktunya. Saya sedang menunggu waktu yang tepat. Jika saya mengatakan hal yang sebenarnya terjadi di bursa transfer panas musim lalu, maka semua orang akan terkejut. Banyak omong kosong yang ditulis tentang saya, dan ada kalanya saya berpikir akan marah besar, saya akan meledak. 5 tahun yang lalu, hal ini mungkin saja terjadi. Tetapi sekarang saya sudah lebih dewasa dalam bersikap. Sekarang saya lebih fokus untuk melakukan yang terbaik, dan itu adalah bermain sepak bola. Saya seperti LeBron James," kata Lukaku. "Dia telah bermain selama bertahun-tahun dan harus menanggung banyak beban, banyak kritikan. Namun di setiap musim yang baru, dia selalu bekerja keras dan membuktikan bahwa semua orang salah. Saya juga akan melakukan hal itu. Saya akan meresponnya di lapangan. Banyak hal yang telah dikatakan tentang saya, tetapi saya hanya fokus untuk Roma dan Belgia." Anjir teman-teman, Lukaku menyamakan dirinya dengan LeBron James. Anjir, jauh banget ini mah, bercanda banget ini. Terus Lukaku ngomong gini juga teman-teman, "Kesalahan yang saya lakukan di final Liga Champion, suatu hari nanti orang-orang akan memahami bahwa saat itu saya tidak bermain dalam kondisi mental yang tepat." Aduh, kebanyakan alasan. Lanjut berita yang ketiga dari Sky Sport teman-teman. Mereka memberitakan bahwa Marco Arnautovic bisa kembali ke lapangan paling cepat di akhir Oktober nanti. Pemain asal Austria ini saat ini sedang berlatih terpisah di Appiano Gentile untuk memulihkan cedera yang dideritanya saat melawan Empoli. Inzaghi berharap dia bisa kembali tersedia sebelum November. Wah, ini berarti teman-teman, udah ada 2 media ya yang mengatakan bahwa Arnautovic akan sembuh lebih cepat. Di konten sebelumnya, gue bacain berita tuh dari Corriere dello Sport yang mengatakan bahwa Arnautovic akan sembuh di awal November. Sebelumnya diperkirakan dia akan sembuh di akhir November. Nah, ini Sky Sport bahkan memprediksi lebih cepat lagi nih. Bukan cuma sekedar awal November, tetapi di akhir Oktober Arnautovic akan segera tersedia untuk merumput kembali. Kemudian lanjut teman-teman, berita dari Corriere dello Sport. Mereka mengatakan bahwa Inter tertarik untuk merekrut gelandang West Ham, Thomas Soucek. Ia merupakan gelandang dengan gaya main bertahan dibandingkan menyerang. Inzaghi sangat menyukai Soucek, bukan hanya karena karakteristik teknisnya, tetapi yang lebih penting lagi karena karakteristik fisiknya. Soucek memiliki tinggi 192 cm.
Tidak hanya itu, kontrak Souček juga akan habis di Juni 2024, artinya bisa didapatkan gratis di akhir musim nanti. Lalu teman-teman, selain Thomas Souček, ini La Repubblica juga membahas bahwa Inter memulai kontak dengan agen Santiago Giménez. Menurut La Repubblica, Santiago Giménez, penyerang tengah Feyenoord, mendapat banyak perhatian dari klub-klub besar Eropa termasuk Inter. Bersama Real Madrid, Tottenham, dan Borussia Dortmund, Nerazzurri memantau situasi menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Tetapi harga dari Santiago Giménez sangat mahal, sekitar 50 juta. Akan tetapi Marotta dan Ausilio sangat menyukai pemain internasional Meksiko berusia 22 tahun ini. Staf pemandu bakat Inter telah mengikuti perkembangan penyerang tengah ini selama beberapa waktu terakhir dan Inter telah memulai pembicaraan di pekan yang lalu. Giménez sendiri sangat terbuka kemungkinan bermain di sepak bola Italia. Lalu lanjut teman-teman, berita yang kelima dari Tuttosport. Mereka mengatakan Carlos Augusto hari ini memulai petualangan yang baru bersama timnas Brazil. Sang pemain meraih pencapaian yang baru, yaitu dipanggil oleh timnas berkat penampilan baiknya bersama Inter, tim yang ia impikan selama ini. Carlos Augusto di bursa transfer musim panas lalu sangat ingin bergabung ke Inter, meski ia mengetahui bahwa akan bersaing keras dengan Di Marco di sisi kiri. Tuttosport mengatakan bahwa Carlos Augusto sangat ingin bergabung di Inter, meski dia mengetahui bahwa harus bersaing dengan Di Marco, bek kiri yang bermain luar biasa di musim sebelumnya. Saat ini Carlos Augusto tidak hanya berhasil meraih mimpinya bermain untuk Inter, tetapi ia juga tampil bagus dan berhasil dipanggil oleh timnas Brazil. Lalu teman-teman, terkait international break ini, ada beberapa pemain kan yang tetap stay di Milan ya, karena tidak dipanggil oleh tim nasional. Ini Sky Sport memberitakan bahwa setelah istirahat selama 3 hari pasca pertandingan melawan Bolonya, Inter kembali melakukan sesi latihan hari ini. Juan Cuadrado yang tidak dipanggil oleh timnas Kolombia sedang berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya. Ia berlatih bersama Sensi, Claessens, dan Mkhitaryan. Kemudian teman-teman, lanjut berita berikutnya dari Qatar Airways. Di sini dikatakan bahwa Qatar Airways siap menjadi sponsor baru Inter. Maskapai asal Qatar ini kemungkinan akan diumumkan secara resmi menjadi mitra bisnis ofisial Nerazzurri di pertandingan melawan Roma. Namun bisa saja tertunda beberapa hari ke depan karena akan ada jadwal presentasi yang akan diselenggarakan. Ini teman-teman, menurut Calcio Finanza ya, media yang membahas tentang finansial klub-klub Serie A, mengatakan bahwa perjanjian antara Qatar Airways dengan Inter bernilai lebih dari 1 juta euro untuk di sisa musim ini. Namun yang terpenting adalah telah terjadi hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Inter memang telah memiliki perjanjian dengan Paramount Plus dan akan berakhir untuk kontrak kerjasamanya di akhir musim nanti 2023-2024. Oleh karena itu, Inter dan Qatar Airways sudah membicarakan hal ini dengan harapan dapat segera mengikat perjanjian sebelum musim berakhir. Tapi teman-teman, ini nggak enak banget ya. Kayaknya jersey kita setiap musim ganti mulu sponsornya. Jadinya kurang melekat lah, kurang tertanam di otak. Kalau dulu kan Pirelli, wah berpuluh-puluh tahun ya. Jadinya kita udah khas banget baju biru hitam, ya cocoknya Pirelli. Kemudian berita yang terakhir teman-teman. Ini berita hiburan aja nih, berita receh. Sport Italia mengatakan bahwa Lautaro Martinez dijatuhi hukuman oleh pengadilan Milan karena telah memecat seorang babysitter berusia 27 tahun. Lautaro Martinez melakukan pemecatan setelah mengetahui ternyata sang babysitter mengidap penyakit serius yang kemudian merenggut nyawanya beberapa bulan kemudian. Lautaro telah diperintahkan oleh pengadilan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga si gadis babysitter tersebut. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.